Sebelum itu, Ibu ingin mengatakan kepada Bunga terima kasih karena telah meluangkan waktunya sesuai janji tadi malam untuk mengikuti sesi konseling storytelling pada pagi ini. Jadi, bagaimana kabar Bunga? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah, Ibu. Jadi Bunga kesini secara sukarela bukan? Secara sukarela. Iya. Sebelum ini ada nggak Bunga menjalani sesi konseling? Belum ada, Bu. Ini pertama kalinya. Jadi sesi konseling itu adalah proses di mana konselor itu memberi bantuan kepada kliennya untuk memecahkan masalah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, jadi jika ada kata-kata yang menjanggal, pikiran-pikiran yang ingin diutarakan, itu utarakan saja di sini. Tidak perlu takut, itu tuh akan tersebar keluar seperti itu. Karena semua cerita Bunga itu hanya ada di sini saja. Boleh ceritakan yang masalah pertemanan Bunga tadi malam? Ibu, tadi malam kan Bunga ada bilang sama Ibu kalau Bunga ada masalah sama teman sekelas Bunga, yaitu Bunga tuh dekat, Bu, gitu sama dia. Tetapi Bu, teman sekelas Bunga tuh pada bully dia gitu. Gara-gara permasalahannya dia caper, lagi cari muka gitu. Iya, jadi dia capernya ini karena tugas terhadap yang telah guru berikan atau memang caper ingin dilihat lebih kayak gitu? Dia nggak suka kalian kayak gitu? Dia tuh capek ya kayak gitu, tapi dia caper ke guru, dia pengen mendapatkan nilai yang bagus, soalnya kan dia pintar juga di dalam jadi Bu, ada tuh Bu, teman sekolahnya tuh yang pembuli ini selalu membuli dia gitu. Jadi teman-teman yang lain tuh pada cuek, gak ada yang bantu pas dia dibully, termasuk saya gitu kan Bu. Dan saya takut juga soalnya mereka tuh ada circle-nya Bu. Permasalahannya tuh Bu, dia tuh udah dibully tuh sekitar 1 minggu yang lalu Bu. Baru-baru ya? Iya Bu, jadi permasalahannya itu ada tuh Bu, pas di kelas guru matematika Bu dan ngasih kami tugas gitu Bu. Jadi kami itu pada lupa karena ada kegiatan yang sebelum itu kan Bu, mempersiapkan hari guru untuk oleh kelas kami Bu. Jadi kami pada sibuk, tak tahu tugas, gitu, happy gitu kan Bu. Jadi Bu, di situ kami teman orang yang bully tadi itu kan karena dia di kelas itu sepakat ngajar yang lain karena kami rata-rata 90% tuh nggak ada ngerjain tugas matematika Semua ya? masuk saya, jadi dia bilang gak usah
waktu kamu pertama dekat dengan dia, apakah dia sering membantu kamu saat mengerjakan tugas atau dia cuek-cuek saja? Waktu saya bertemu sama dia tuh, saya kan apa bu, sekarang udah kelas 9 SMP, baru-baru lah saya sama dia gitu baru. Dulu saya pisah kelas sama dia bu. Karena dia sendirian waktu itu di kelasku, jadi saya kurang akrab, dia sibuk sama orang lain gitu, akhirnya saya dekat sama dia. Kalau untuk tugas bu, kalau ngerjain tugas, kalau saya nanya ada tuh bu, saya kepepet nggak ngerjain tugas, saya takut, jadi saya bilang saya nyopet ya gitu. Lalu bagaimana rutinitas Nak Bunga saat bermain dengan dia? Rutinitas saya sih, saya kan baru satu semester sama dia gitu. Rumah kami tuh cukup jauh, sekitar 20 menitan lah jalan tempatku. Jadi ketika ada tugas itu, dia sering ke rumah saya gitu untuk ngerjain tugas. Itu kami sering bermain bersama gitu, pakai motor bersama, kayak mencari udara dingin. Sama dia tuh seru sih bu, kalau masalah bermain-main kita kalau mikirkan tugas gitu bu. Soalnya dia tuh juga orangnya bagi saya humble gitu. Dia tuh sering marah-marah gitu. Soalnya saya tuh punya
mau jauh dia kan Kak Sulaiman juga ya. Iya Bu. Apakah kamu pernah berkomunikasi dengan orang tuanya? Berkomunikasi dengan orang tua teman saya tuh pernah Bu. Ibu, anakku gitu. Kalau kayak gitu pernah sih Bu, tapi saya jarang ketemu orang tuanya. Kan kalau kami kerja kelompok tuh sering di rumah saya gitu. Saya juga takut sama ibunya, soalnya ibu saya ini kayak dingin gitu. Karena saya bilang kayak sapa-sapa gitu, nanya kabar gitu, kamu baik gitu. Udah pergi lagi gitu Bu. Jadi saya takut juga, jadi kalau kami kerja kelompok tuh kembali di rumah saya yuk gitu, kami masak ini. Jadi saya jemput dia. Kalau untuk keluar main itu boleh sama ibunya sih Bu. Tapi kalau malam itu memang nggak boleh lah gitu. Kan kamu dekat nih, dekat banget sama si dia. Lalu bagaimana perasaanmu setelah kamu menjauh dari itu? Rasa saya sekarang jauh, yang jelas saya masih sedih dulu. Soalnya saya kayak mengingat kenangan saya sama dia gitu. Kadang-kadang di kelas cuma dia gitu. Saya kayak gimana saya misalnya ketawa sama dia ketika istirahat gitu. Sekarang bukan ada lagi, saya di rumah aja. Saya baru dengan teman yang ini tapi kayak frekuensi gitu. Pengen sih Bu bertemu sama dia, tapi ibu saya lebih memiliki rasa takut yang berlebihan gitu, lebih bully tadi gitu. Kamu takut jadi malah ikut peduli ya sama Iya. dia. Jadi Bu, tadi Ibu suruh menceritakan seperti jadi hewan gitu kan Bu. Kayak dongeng. Iya kayak dongeng jadinya. Jadi tadi saya ingin pilih hewan saya kelinci aja Bu. Sudah tuh untuk teman saya yang libur ini kerbau Bu. Kerbau tuh kan sering dibully karena gendut, hitam lagi Bu. Iya. Sudah tuh yang pembuli ini monyet Bu, sukanya marah. Jadi Bu ceritanya tuh di sebuah hutan adanya pertemanan dari ada pertemanan dari kelinci dengan kerbau yang sering kemana-mana gitu. Kelincinya kayak duduk di punggung kerbau selalu membawanya. Nah, sudah itu kuncian kerbau ini akrab dengan dulu. Tetapi tidak lama kemudian datanglah ekor monyet yang ingin berteman dengan kuncian kerbau. Karena kerbau ini baik hati, kerbau mau menerimanya. Akhirnya kerbau kelinci dan monyet ini berteman. Tetapi ada sebuah konflik yang dimana ketika kerbau kelinci dan monyet mencari makanan yang mereka kumpulkan, pada saat mereka makan secara bersama-sama, kerbau ini lebih banyak makannya dulu, makan buah-buahan kayak pisang. Tetapi monyet itulah penyebab monyet ini marah-marah karena kerbau juga ya
kelinci pun bingung bagaimana cara mengatasinya, Bu. Seperti itu aja sih, Bu, kalau cerita dari saya. Padahal kerbau itu sudah minta maaf tadi ya. Iya, Bu. Oke, bagus ya Nak Bunga menceritakannya. Nah, di sini Ibu ingin memperpanjang dan memperjelas cerita seperti itu. Jadi, di sebuah hutan yang bernama Lengkara, hiduplah 3 hewan yang saling bersahabat. Ada kerbau, kelinci tadi ya, kerbau, kelinci, dan monyet. Kelinci dan kerbau ini itu berteman baik. Sudah lama dia berteman baik karena mereka selalu bersama-sama mencari makan, lalu memecahkan masalah. Kelinci ini sering naik di punggung kerbau untuk hanya jalan-jalan, mencari makan, dan berkeliling-keliling hutan Lengkara ini. Pada suatu hari, datanglah monyet. Melihat keakraban mereka, monyet itu tertarik untuk berteman dengan mereka, sehingga monyet ini datang kepada si kerbau dan kelinci. Kerbau, boleh tidak kalau aku berteman dengan kalian berdua? Aku juga ingin memiliki teman yang bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak mencari makan bersama. Kerbau pun menjawab, boleh monyet, kata kerbau kan. Kamu boleh kok sama kami untuk mencari makan. Biar tambah ramai kan tambah asik. Benar kan kelinci? Iya benar, kata si kelinci menjawab pertanyaan kerbau. Nah, jadi semenjak itu pertemanan mereka bertambahlah menjadi 3. Jadinya kemana-mana mereka itu bersama-sama, mencari makan, bercerita, dan tertawa. Nah, jadi pada suatu hari lagi, monyet ini mencari pisang yang sangat banyak. Kura-kura mencari wortel, dan kerbau mencari labu. Nah, mereka sudah mengumpulkan makanannya untuk disimpan pada musim panas nanti. Jadi di sini kerbau hanya mendapat makanan yang sedikit. Entah kenapa pada saat itu kerbau merasa sangat lapar. Jadi dia meminta sedikit awalnya, tapi dia tidak bilang kepada si kerbau, pada si monyet maksudnya. Jadi dia memakan pisang monyet itu sedikit-sedikit dan tidak terasa pisangnya itu habis. Seperti itu. Monyet yang mengetahui bahwasanya kerbau pelakunya, monyet pun marah kepada kerbau. Kerbau, ini bagaimana? Pisang aku sudah habis. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi kenapa dihabiskan? Kata si monyet. Nah, si kerbau ini lalu meminta maaf kepada si monyet. Maaf ya monyet, aku tidak bermaksud seperti itu. Namun aku lapar, katanya. Nah, rupanya kelinci yang mendengar pertengkaran mereka menjadi teringat cerita yang sudah lama terjadi. Nah, sebelum pertemanan kelinci dan kerbau ini, kelinci ini sering mendengar bahwasanya berita-berita buruk tentang kerbau. Ada yang bilang kerbau itu sangat rakus dalam makanan. Lalu kerbau itu suka membuat sayembara, akan lomba-lomba. Siapa yang punya makanan banyak nanti akan jadi penguasa hutan Lengkara, katanya. Nanti kalau misalnya dia mengambil buah, ini ada buah, ya buahku paling besar. Pokoknya kerbau ini mau menang dan melebih-lebihkan, tidak melebih-lebihkan, melainkan ingin lebih. Bahwasanya, wah buahku besar. Ingat kan tadi ibu cerita bahwasanya yang monyet mencari pisang, kelinci mencari wortel, dan kerbau ini mencari labu yang besar. Nah, jadi kelinci ini yang sebenarnya tidak tahu masa lalunya kerbau, dia bingung. Gimana ya aku milihnya? Mana monyetlah sedang marah dengan kerbau, tapi kerbau sudah minta maaf. Tapi aku bingung, kata si kelinci. Dia mengintip di balik sebuah batu pada saat itu. Nah, jadi kan dia mengintip nih kan, terdengarlah cerita-cerita kerbau dan monyet. Maaf monyet, baiklah akan aku carikan. Tidak kerbau, aku sudah tahu juga cerita burung-burungmu. Jadi selama ini benar ya yang dibilang
penghuni hutan lekara ini bahwasannya kau itu tidak baik. Baiklah kalau begitu aku akan menggantinya. Ya sudah, aku tidak mau tahu. Pokoknya aku ingin pisahku kembali, kata si monyet kan. Nah tapi kelinci ini masih bingung. Kerbau ini bohong nggak ya? Kerbau ini baik nggak ya? Tapi selama ini aku selalu sama kerbau. Tapi kok kerbau makannya kayak gitu sih? Apa benar ya yang dibilang? Katanya. Jadi pada malam hari itu yang biasanya kelinci tidur bersama kerbau di tengah hutan. Nah, jadi saat itu kerbau tidak pulang menemani kelinci. Monyet pun tidak pulang. Jadi kelinci ini bingung kan, aduh bagaimana, kerbau dan monyet ini marah. Aku tinggal sendiri di tengah hutan ini, katanya. Bagaimana kalau ada binatang yang ingin melahapku, kata si kelinci. Jadi kelinci mencari kerbau. Kerbau, kerbau, di mana kerbau? Kerbau, pulanglah kerbau, katanya. Jadi kerbau itu sedang mencari labu dan pisang untuk mengganti makanan si monyet. Saat kelinci melihat kerbau tersebut, kerbau, kau dari mana? Oh, hai kelinci, kata si kerbau. Ini lihatlah, aku membawa makanan yang banyak untuk monyet. Aku merasa tidak enak kepada monyet, kata si kerbau. Oh, seperti itu. Maaf ya kerbau, aku sempat berpikir yang buruk terhadapmu, kata si kelinci. Tidak apa-apa kelinci, makananku memang banyak, tapi aku percaya kau orang baik kelinci. Pasti kau akan tahu bagaimana aku, kata kerbau. Lalu kelinci pun membantu kerbau membawa makanan-makanan itu pulang ke hutan. Nah, keesokan harinya, bosan tidak nak Bunga? Tidak Bu, tapi saya sedang membayangkannya bagaimana ya nasib si kerbau Bu. Sudah terbayangkan bagaimana hutan lekara? Udah Bu. Nah, lanjut ya. Iya Bu. Jadi monyet ini datang kepada kerbau dan kelinci. Mana kerbau janjinya? Katanya. Ini monyet, terima kasih ya, maaf ya sudah memakan habis makananmu, kata si kerbau. Langsung monyet yang melihat makanan berseret di tengah hutan langsung kaget si monyet. Hah, banyak sekali kerbau, katanya. Kau tidak sebanyak ini memakan makananku, katanya. Tidak apa-apa monyet, katanya. Itu sebagai tanda maafku kepadamu dan minta maaf karena sudah tidak bilang-bilang ya monyet, kata si kerbau. Iya monyet, lihatlah kerbau sangat baik kepadamu, kata si kelinci. Dia mencari malam-malam hingga pagi, aku mencarinya dan aku melihatnya, kata si kelinci. Hah, apakah itu benar kerbau? Iya monyet, katanya kan. Nah, jadinya karena konflik tiga tadi, melihat perbuatan kerbau, mereka menjadi baik lagi. Nah, tapi karena mengetahui kerbau ini baik, jadi monyet ini menyampaikan kepada kerbau, kerbau, carilah lagi makananku, kau cepat mencarinya dan banyak. Itu kerbau tidak merasa, tidak terimalah kepada ucapan monyet. Kenapa monyet? Tapi kan kemarin aku minta maaf kepadamu, jadi itu aku ganti, kata si kerbau kan. Tapi aku mau lagi, yang kau cari itu sangat enak kerbau, kata si monyet kan. Selagi kamu masih bisa monyet, kamu harus mencari. Tapi entah kenapa, jadi si monyet ini malah marah kepada kerbau. Sudahlah kerbau, padahal sudah baik tadi kan. Nah, jadi marah lagi dia. Tapi mendengar itu, kerbau yang sudah kesal kepada monyet karena ia tidak ingin berusaha, dia hanya memilih untuk berteman kepada kelinci yang menerima dia apa adanya, seperti itu. Nah, jadi monyet pun pergi meninggalkan kelinci dan kerbau mencari makanan sendiri karena sakit hati, dan kerbau dan kelinci tetap berteman selamanya. Tamat. Nah, jadi kesimpulan apa pelajaran apa yang bisa anak Bunga ambil dari cerita itu tadi? Bagi saya sih Bu, pelajaran itu
Jadi walaupun kadang kerbau ini omongannya nyelekit dan sedikit kejam mungkin bagi yang lain, tapi tujuan dia baik. Hanya saja dia tidak pandai mengutarakannya seperti itu. Mungkin nanti anak bunga bisa menjadi sosok kelinci yang ingin membantu kerbau, berbicara kepada kerbau, bagaimana cara menasihati yang lain, lalu mengajari cara berteman yang baik seperti apa kepada kerbau. Karena kerbau ini kan awalnya juga menjadi sosok yang suka membantu. Hanya saja apabila dia tidak ingin berusaha, maka kerbau akan meninggalkan orang tersebut seperti itu. Iya Bu. Tapi buat saya tuh kayak lebih apa tuh kalau saya tidak berusaha tuh sama kayak memiliki sifat yang bodoh gitu. Berarti dia juga sama kayak kalau dia bisa sukses, temennya juga harus sukses gitu. Iya. Jadi mungkin dia berpikir kalau mau sukses ayo sama-sama seperti itu. Hanya cara penyampaiannya saja. Jadi kalau misalnya kamu ingin bertemu dengan teman kamu, apa yang ingin kamu ucapkan? Teman Bunga. Teman bunga yang tadi dijauhin. mungkin saya dari cerita pertama bukan konseling ini Bu, seharusnya saya tidak menjauhi dia. Saya tidak bingung untuk memilih pertemanan yang mana gitu. Soalnya dia juga selalu ada untuk saya gitu. Udah satu semester ini saya selalu bersama dia, berada sama dia, berada sama dia gitu. Jadi saya kayaknya saya harus meminta maaf ke dia karena sudah menjauhi teman sama saya itu Bu. Dan mungkin iya Bu, saya akan memberikan sebuah nasihat kenapa orang-orang itu gak suka karena perkataan dia juga gitu. Tetapi dia juga bagus melatih kami itu agar lebih rajin belajar lagi, jangan bermain-main dalam belajar gitu. Oke. Jadi sudah mendapatkan bagaimana kesimpulannya mengenai hal-hal yang telah Nak Bunga ceritakan. Bisa kita akhiri sesi konseling ini? Bisa Bu. Baiklah, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan maaf Ibu ucapkan kepada Nak Bunga. Terima kasih telah menghadiri sesi ini. Lalu minta maaf apabila Ibu ada kesalahan kata yang dapat mengganggu kenyamanan Bunga. Ibu sangat minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih Anak Bunga. Iya Bu, sama-sama Bu. Bunga juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah memberikan solusi terhadap permasalahan Ibu. Soalnya Bunga juga sulit untuk mengatasi permasalahan Ibu. Dan Bunga minta maaf ke Ibu jika ada kesalahan kata, apalagi Bunga cek Ibu tuh secara mendadak juga Bu waktu istirahat Ibu, tetapi Ibu gunakan untuk membalas cek Bunga. Baik, saya akhiri ya. Baik Bu, Bunga juga izin mau pergi ya Bu. Tujuan dia baik, hanya saja dia tidak pandai mengutarakannya seperti itu. Mungkin nanti Nak Bunga bisa menjadi sosok kelinci yang ingin membantu kerbau, berbicara kepada kerbau, bagaimana cara menasihati yang lain, lalu mengajari cara berteman yang baik seperti apa kepada kerbau. Karena kerbau ini kan awalnya juga menjadi sosok yang suka membantu. Hanya saja apabila dia tidak ingin berusaha, maka kerbau akan meninggalkan orang tersebut seperti itu. Iya Bu. Tapi buat saya tuh kayak lebih apa tuh kalau saya tidak berusaha tuh sama kayak memiliki sifat yang bodoh gitu. Berarti dia juga sama kayak kalau dia bisa sukses, temennya juga harus sukses gitu. Iya. Jadi mungkin dia berpikir kalau mau sukses ayo sama-sama seperti itu. Hanya cara penyampaiannya saja. Jadi kalau misalnya kamu ingin bertemu dengan teman kamu, apa yang ingin kamu ucapkan? Teman Bunga. Teman bunga yang tadi dijauhin. mungkin saya dari cerita pertama bukan konseling ini Bu, seharusnya saya tidak menjauhi dia. Saya tidak bingung untuk memilih pertemanan yang mana gitu. Soalnya dia juga selalu ada untuk
sudah mendapatkan bagaimana kesimpulannya mengenai hal-hal yang telah Nak Bunga ceritakan. Bisa kita akhiri sesi konseling ini? Bisa, Bu. Baiklah, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan maaf Ibu ucapkan kepada Nak Bunga. Terima kasih telah menghadiri sesi ini. Lalu minta maaf apabila Ibu ada kesalahan kata yang dapat mengganggu kenyamanan Bunga. Ibu sangat minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih ya Nak Bunga. Iya, Bu.